innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad atau badan kalian, tubuh kalian dan rupa-rupa kamu, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kamu, ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatian bagi kita untuk fokus beramal mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Status seorang, jabatan seorang, kaya atau miskin, ya, tidak dilihat untuk menentukan, ya, kadar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu penting bagi kita untuk terus memperbaharui keikhlasan kita agar maksimal kadar pahalanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ketika menilai seorang ketika beribadah tidak melihat pada rupa seorang, ya, badannya, jabatannya dan sebagainya. Faedah pertama dari hadis ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal soleh itu pahalanya tergantung pada keikhlasan dan ketulusan yang ada pada manusia. Makanya di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya, ya. Maka penting bagi kita untuk terus memperbarui niat, dan ini yang setan selalu ganggu. Jadi hati menjadi sasaran setan, sehingga seorang ketika beribadah bisa berubah niatnya. Makanya Rasulullah SAW sendiri ketika menjelaskan tentang riya, Rasulullah langsung contohkan bagaimana Rasulullah SAW jelaskan ketika menjabarkan tentang riya. Riya adalah seseorang ketika sholat dan dilihat orang lain, sholatnya diperbagus. Langsung dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itulah orang-orang yang tidak ikhlas ketika beribadah. Faedah kedua, bahwa perbaikan hati lebih didahulukan daripada perbaikan anggota badan. Karena anggota tubuh itu hanya mengikuti perintah dan larangan dari hati. Ya, makanya penting sekali dan kita harus memiliki prioritas untuk perbaikan hati kita, manajemen hati kita lagi. Maka dari itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan apabila segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Makanya penting sekali, dan ini yang dilihat oleh Allah SWT, hati kita ketika kita beribadah. Kita pernah disinggung di sini, jahenya sama, air mineralnya sama, yakulnya sama, timbangannya, ya, tikar yang kita duduki sama jenisnya, kecuali Pak Urip air putihnya. Semuanya sama, tetapi kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda, tergantung keikhlasan kita. Jadi penting sekali kita untuk memanajemen hati kita, memperbaharui hati kita tentang kadar keikhlasan yang dimiliki. Karena ini yang Allah lihat dari kita, ya. Makanya wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, ya. Kemudian faedah berikutnya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hati seorang baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Maka dari itu seorang harus betul-betul memperhatikan kondisi hatinya. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Jadi kita betul-betul memiliki prioritas untuk menyehatkan hati kita. Salah satunya dengan ilmu agama, ya. Dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melembutkan. Ya, orang hati keras, ya, jauh dari zikir kepada Allah, jauh dari majelis ilmu. Dengan kita selalu menempa diri kita dengan ilmu, maka makin tinggi kualitas keikhlasannya.